Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli, absen 24. Dan dari kelompok ke-6, hari ini kami akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Papua dan Nusa Tenggara. Pertama, anggota-anggota kelompok kami. Ada Radia Pandia Arjana, Muhammad Abi Hafsi Al-Ayubi, Muhammad Devin, Muhammad Rafli, Viko Adlin Narindra, Sidan Naufal Gifari. Kerajaan Islam di Papua. Berdasarkan bukti sejarah, terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua, yakni Waigeo, Misul, Salawati, Sailolof, Fatagar, Rumbati, Kowiai, Aiduma, dan Kaimana. Jadi kita pertama akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam di Papua. Yang pertama adalah teori Aceh. Studi sejarah masuknya Islam di Fakfak yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Fakfak pada tahun 2006 menyatakan bahwa Islam datang di Papua pada tanggal 8 Agustus 1360 Masehi yang disebarkan oleh Mubalik Abdul Ghaffar yang berasal dari Aceh ketika ia hadir di Fatagar Lama, Kampung Rumbati Fakfak. Pendapat ini berasal dari sumber lisan yang disampaikan oleh Muhammad Sidik Bau, yaitu putra bungsu Raja Rumbati ke-16, dan H. Ismail Samali Bau, yaitu Raja Rumbati ke-17. Setelah bertakwa selama 14 tahun, dari 1360 sampai dengan 1374, di Rumbati dan sekitarnya, Abdul Ghaffar wafat dan dimakamkan di belakang Masjid Kampung Rumbati pada tahun 1374. Walaupun kurangnya informasi tentang jalur yang digunakan Abdul Ghaffar dari Aceh ke Papua, kemungkinan besar adalah sebagai berikut. Teori kedua, yaitu teori Arab. Menurut sejarah lisan Fakfak, agama Islam mulai diperkenalkan di tanah Papua, yaitu pertama kali di wilayah Jazirah Onin, Patimunin, Fakfak, oleh seorang sufi bernama Syarif Muaz Al-Qattan, dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab, yang diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16, sesuai bukti adanya Masjid Tunas Gain yang berumur sekitar 400 tahun atau dibangun sekitar tahun 1587. Selain dari sejarah lisan tadi, dilihat dalam catatan hasil rumusan seminar sejarah masuknya Islam dan perkembangannya di Papua yang dilaksanakan di Fakfak tanggal 23 Juni 1997, dirumuskan bahwa 1. Islam dibawa oleh Sultan Abdul Qadir pada sekitar tahun 1500-an dan diterima oleh masyarakat di pesisir pantai selatan Papua. 2. Agama Islam datang ke Papua dibawa oleh orang Arab. Walaupun kita seperti teori sebelumnya tidak ketahui jalur yang digunakan, menggunakan teori masuknya Islam ke Indonesia secara umum dari Arab, masuknya Islam ke Indonesia secara umum dari Arab, jalur yang memungkinkan adalah sebagai berikut. Teori ketiga adalah pendapat yang menyatakan bahwa pedagang-pedagang Bugis mengembangkan Islam di Fakfak melalui Banda dan Seram Timur oleh seorang pedagang bernama Haweten Atamimi yang berasal dari Arab. Dia telah menetap lama di Ambon, dan proses pengislamannya dilakukan dengan cara khitanan. Di bawah ancaman penduduk setempat, jika orang yang disunat mati, kedua mubalik akan dibunuh. Namun akhirnya mereka berhasil dalam khitanan tersebut, kemudian penduduk setempat masuk agama Islam. Jalur yang memungkinkan mirip dengan teori sebelumnya, tetapi yang membedakannya adalah bahwa Haweten Atamimi menetap di Ambon dan melalui Banda Seram Timur. Nama saya Muhammad Abi Hafsi Al-Ayubi, absen 21, dan saya akan melanjutkan teori-teori masuknya Islam ke Papua. Oke, kita punya teori keempat. Teori keempat ini juga disebut dengan teori Bacan. Kenapa disebut dengan teori Bacan? Karena pada Kesultanan Bacan di masa Sultan Muhammad Al-Bakir lewat piagam kesiratannya yang dicanangkan oleh peletak dasar Mamlakatul Mulukiyah atau Maluku Kiraha, atau yang dimaksud dengan 4 kerajaan Maluku yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, mencanangkan syair Islam ke seluruh penjuru negeri melalui walinya Jafar Asyadik. Ia melalui keturunannya ke seluruh penjuru negeri menyebarkan syair Islam ke Sulawesi, Filipina, Kalimantan, Nusa Tenggara,
Jawa, dan Papua. Menurut Arnold, Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam bernama Zainal Abidin yang memerintah di tahun 1521 Masehi. Ia telah menguasai suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya, seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati. Kemudian, Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya sampai ke semenanjung Ondin Fakfak di barat laut Papua pada tahun 1600 Masehi. Melalui pengaruhnya dan para pedagang Muslim, maka dapat dikatakan pemuka masyarakat pulau-pulau tadi memeluk agama Islam. Meskipun masyarakat pedalaman masih tetap menganut animisme, tetapi rakyat pesisir menganut agama Islam. Dari sumber-sumber tertulis maupun lisan, serta bukti-bukti peninggalan nama-nama tempat dan keturunan Raja Bacan yang menjadi raja-raja Islam di Kepulauan Raja Ampat, maka dapat diduga kuat bahwa yang pertama kali menyebarkan Islam di Papua adalah Kesultanan Bacan di sekitar pertengahan abad ke-15. Dan kemudian di abad ke-16 barulah terbentuk kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Raja Ampat itu tersebut. Lalu ada teori kelima, yaitu yang disebut dengan teori Maluku Utara atau Ternate Tidore, karena menyangkut kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, dalam sumbernya, sebuah catatan sejarah Kesultanan Tidore yang menyebutkan bahwa pada tahun 1443 Masehi, Sultan Ibnu Mansur, yang pada saat itu adalah Sultan Tidore ke-10 atau Sultan Papua pertama, yang memimpin ekspedisi ke daratan Tanah Besar. Setelah tiba di wilayah Pulau Misool Raja Ampat, Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaice Patrawar, putra Sultan Bacan dengan gelar Komaulo Gorabesi atau yang disebut dengan Kapita Gorabesi. Kapita Gorabesi ini kemudian dikawinkan dengan putri Sultan Ibnu Mansur yang bernama Boki Taibah yang kemudian mendirikan 4 kerajaan di Kepulauan Raja Ampat tersebut, yaitu adalah Kerajaan Salawati, Kerajaan Misool atau Kerajaan Sailolof, Kerajaan Batanta, dan Kerajaan Waigeo. Dipeluknya Islam oleh masyarakat Papua, terutama di daerah pesisir barat pada abad pertengahan ke-15, tidak lepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, yaitu Bacan, Ternate, dan Tidore, yang semakin kuat, dan sekaligus kawasan tersebut merupakan jalur perdagangan rempah-rempah di dunia, atau yang dikenal yaitu dengan Silk Road. Sebagaimana ditulis sumber-sumber barat, Tom Parrs yang pernah mengunjungi Nusantara antara tahun 1512 sampai 515 Masehi dan Antonio Pigafetta yang tiba di Tidore pada tahun 1521 Masehi mengatakan bahwa Islam telah berada di Maluku dan raja yang pertama kali masuk Islam telah berumur 50 tahun yang lalu. Artinya, di kisaran antara tahun 1460 sampai dengan 1465. Berita tersebut sejalan pula dengan berita Antonio Galvao yang pernah menjadi kepala orang-orang Portugis di Ternate. Ia mengatakan bahwa Islam telah masuk di daerah Maluku dimulai dari 80 tahun sampai 90 tahun yang lalu. Adapun teori-teori lainnya yang tidak disebutkan di dalam buku yang saya akan jelaskan. Nah ya, pertama ada teori Papua. Teori ini merupakan pandangan adat dan legenda yang melekat di sebagian rakyat asli Papua, khususnya yang berdiam di wilayah Fakfak, Kaimana, Manokwari, dan Raja Ampat. Teori ini memandang Islam bukanlah berasal dari luar Papua dan bukan dibawa dan disebarkan oleh kerajaan Ternate dan Tidore ataupun pedagang muslim dan dai dari Arab, Sumatera, Jawa maupun Sulawesi. Namun, Islam itu sendiri berasal dari Papua itu sendiri. Sejak Pulau Papua diciptakan oleh Allah SWT, mereka juga mengatakan bahwa agama Islam telah terdapat di Papua bersamaan dengan adanya Papua itu sendiri. Dan mereka meyakini bahwa dahulu tempat turunnya Nabi Adam dan Hawa berada di daratan Papua. Lalu ada teori kedua yang tidak disebutkan di buku, yaitu adalah teori Jawa. Nah, teori Jawa ini bersumber berdasarkan catatan keluarga Abdullah Arfan pada tanggal 15 Juni 1946. Nah, dalam catatan ini menceritakan bahwa orang Papua yang pertama kali masuk Islam adalah orang bernama Kalawen.
Nah, kalau ini kemudian menikah dengan Siti Hawa Faruk yaitu seorang mubligat asli dari Cirebon. Kalawen ini setelah masuk Islam ganti namanya menjadi Bayajid. Nah, ia diperkirakan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1600. Jika dilihat dari silsilah keluarga tersebut, maka Kalawen merupakan nenek moyang dari keluarga Arfan yang pertama kali masuk Islam. Nama saya Arya Pandiarjana, nomor absen 2 dari kelas 10 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan untuk 3 slide ke depan. Pada daerah Raja Ampat terdapat 3 kesultanan, yaitu Kesultanan Weigo, Kesultanan Misol, dan Salawati. Kerajaan Islam di Maluku dan sekitarnya sudah mengakui Kolano sebagai pemimpin mereka. Pada gugusan kepala burung di Papua, nama Kolano Vet ini berarti Raja Ampat yang hingga kini diakui sebagai jati diri Kepulauan Papua. Secara makro, pulau ini dipimpin oleh 4 sultan dari Maluku, yaitu Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Bacan, dan Sultan Jailolo. Namun, ada juga yang secara mikro. Yang dimaksud mikro ini adalah raja-raja di Pulauan Papua, yaitu Raja Salawati, Raja Misol, Raja Batanta, dan Raja Weigao. Untuk asal mula dari kesultanan yang berada di Raja Ampat ini, berawal dari Kesultanan Tidore yang pada tahun 1443 Masehi, yaitu Sultan Ibnu Mansur, Sultan Tidore ke-10 bersama Sangaji Petani Shah Mardan dan Kapitan Weigo bersama Kapitan Gura Besi yang melakukan ekspedisi ke dataran Tanah Besar Papua. Ekspedisi ini terdiri dari satu armada kora-kora yang berangkat ke Tanah Besar beserta pulau-pulau melewati Patani, GB, dan Weigo. Ekspedisi ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Papua bagian barat dan menjadikan Kesultanan Tidore yang terdiri atas wilayah Raja Ampat, wilayah Papua Gamsio atau Papua Sembilan Negeri, dan wilayah Mafor Soaraha atau Mafor Empat Soa. Selanjutnya, untuk struktur pemerintahan. Jadi, raja di Raja Ampat dibantu oleh Dewan Adat yang terdiri dari kepala adat di mana setiap warga mempunyai wakilnya di dewan. Untuk daerah yang jauh dari pusat, raja memiliki perwakilannya untuk meneruskan perintahnya. Dan di sana juga ada beberapa gelar untuk kepala adat Raja Ampat dengan jabatannya masing-masing. Gelar ini merupakan pemberian dari Sultan Tidore untuk raja yang selalu mengirim upeti untuk kerajaan Tidore. Jadi ada beberapa gelar. Untuk marga Metawai, kepada kepala adatnya bergelar Jojau. Marga Umalelen, kepala adatnya bergelar Domlaha atau Gimalaha. Untuk kepala adat Gemor, kepala adatnya bergelar Sawohid. Marga Ula, kepala adatnya bergelar Sadaha. Marga Umpeles, kepala adatnya bergelar Mahimo. Selanjutnya, untuk peninggalan. Di sini ada 2 jenis peninggalan. Yang pertama, atau bisa kita sebut juga Dead Monument. Dead Monument ini berupa makam Islam lama. Ada 2 makam yang terbuat dari tembok setinggi setengah meter berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebarnya 6,1 meter kali 3,4 meter. Untuk makam-makam lain berupa tumpukan batu yang disusun persegi. Namun tidak ada data sejarah yang jelas karena nisan yang terbuat dari kayu telah rusak. Menurut penduduk setempat, semua guru-guru beragama Islam berasal dari Tidore dan Ternate. Yang dimakamkan di desa Saonek adalah Arif Saifuddin, Hambali Abdurral Rahim Ravana yang meninggal pada tahun 1942.
Dan di sana juga terdapat makam keluarga Lagarde yang diperkirakan meninggal pada abad ke-19 atau abad ke-20. Dan selanjutnya untuk living monument. Jadi living monument di sini itu yang dimaksudkan adalah berupa masjid yang menunjukkan arsitektur tradisional. Yang dimaksud ini adalah jadi masjid itu denah bujur sangkar dan atap berbentuk limas dengan bahan bangunan masih dari kayu. Di masjid terdapat mimbar kayu dan tongkat yang dipergunakan khotib selama berkhotbah. Untuk aspek kehidupan di daerah Raja Ampat, yang pertama, pada bidang politik. Politik Islam di Papua sendiri berkembang karena adanya pengaruh dari kerajaan Ternate di daerah Maluku. Pengaruh kekuasaan Kesultanan Ternate ini contohnya adalah sejumlah tokoh lokal di wilayah Raja Ampat diangkat oleh Sultan Tidore yang menjadi pemimpin di Biak. Selanjutnya, yang kedua, pada bidang sosial. Islam dikembangkan oleh pedagang Bugis melalui Banda. Sistem sosial di kerajaan ini sendiri menganut sistem hukum Islam. Yang ketiga, pada bidang ekonomi. Terdapat beberapa pedagang muslim yang singgah di Papua. Selain itu, daerah Papua ini memiliki kekayaan tambang dan rempah-rempah yang melimpah. Yang keempat, bidang budaya. Untuk bidang budaya sendiri, mungkin di daerah Raja Ampat ini peninggalannya tidak sebanyak daerah-daerah lainnya. Namun, ada beberapa peninggalan sejarah Islam di Papua. Contohnya, salah satunya adalah Masjid Tunas Gain. Selanjutnya, daerah Fakfak dan Kaimana. Di sana terdapat beberapa kesultanan atau kerajaan, yaitu Kerajaan Sailolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, dan Kerajaan Kaimana. Untuk asal mula dan perkembangannya, di sana terbagi menjadi 9 petuanan atau kesultanan, yaitu Petuanan Namatota, Petuanan Komisi, Petuanan Fatagar, Petuanan Atiati, Petuanan Rumbati, Petuanan Patipi, Petuanan Sekar, Petuanan Wertuar, dan Petuanan Arguni. Pertama, kita akan mulai dari Petuanan Wertuar. Raja pertama dari Petuanan Wertuar adalah Raja Vijao. Raja keduanya bernama Ukir, dan raja ketiganya bernama Winei. Raja ketiga ini, dia memiliki istri bernama Boki Kopiai. Istrinya ini berasal dari Kerajaan Namatota. Dari sumber-sumber yang ada, disebutkan bahwa Kerajaan Wertuar dan Kerajaan Namatota sudah terjalin kerjasama sejak abad ke-14 atau jauh sebelumnya sekitar tahun 1506 sampai 1576, di mana pada saat itu Kerajaan Wertuar kedua masih hidup. Kerajaan mereka memiliki kerjasama kemudian disepakati akan mempertemukan anak mereka dalam wadah perkawinan. Selanjutnya, pada tahun 1886, Sultan dari Tidore yang bernama Muhammad Tahir Alting melantik Lakatei sebagai Raja Wertuar yang ketujuh. Dijelaskan juga bahwa Raja Wertuar ketujuh ini ia membangun masjid pertama pada tahun 1870 Masehi yang berlokasi di Kampung Patimpura. Selanjutnya, dari Kerajaan Ugar, tertulis sebuah surat keputusan pada tanggal 5 November 1929 dari Sultan Tidore yang diberikan kepada Maidama atau Moidamar Ugar yang pada saat itu merupakan kepala kampung Ugar dan memiliki jabatan sebagai kapitan. Berisi bahwa Raja Ugar pertama bernama Rabbana telah memeluk Islam dan ia hidup pada abad ke-16.
kuburan Raja Ugar pertama, juga kuburan para imam dan khotif serta pengikutnya sudah bercirikan Islam. Demikian pula dengan adanya kitab Barzanji yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno pada tahun 1622 Masehi. Selanjutnya, Petuanan Fatagar. Raja Fatagar pertama yaitu Raja Tual. Ia diperkirakan hidup pada tahun 1724 sampai 1814 Masehi. Raja Tual bertahta di Tubir Seram yang kemudian ia hijrah ke daerah Rumbati. Pada saat itu, Raja Fatagar masih di Rumbati. Islam telah berkembang di sana dan diketahui buktinya oleh puing-puing bekas peninggalan masjid. Yang berarti Islam telah hadir di kerajaan Fatagar sebelum tahun 1724 Masehi, dan menurut Raja Rumbati ke-16, Islam masuk ke daerah Was pada tahun 1506 Masehi melalui perang besar antara armada kerajaan Tidore yang pada saat itu dipimpin oleh Arfan dan kerajaan Rumbati. Petuanan Namatota. Raja Namatota yang pertama, yakni bernama Ulantua, telah memeluk Islam. Menurut pewarisnya, Petuanan Namatota hingga saat ini raja yang memegang pemerintahan merupakan generasi kelima. Dan untuk Raja Namatota yang kedua, ia bernama Lamora, yang selanjutnya datang ke daerah Kokas, dan di sana ia menyebarkan Islam dan menikah dengan wanita bernama Kofiabata. Untuk selanjutnya, peninggalan-peninggalan daerah Fakfak dan Kaimana. Untuk tinggal di sana, sejauh ini ada 3, yaitu Masjid Tunasgain yang berada di kampung Tunasgain di distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak. Kemudian Masjid Tubir Seram di Pulau Tubir Seram di distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Kemudian selanjutnya Masjid Patimburak di kampung Patimburak, distrik Kokas, Kabupaten Fakfak. Namun sekarang ini hanya tinggal satu masjid tua, yakni Masjid Agung Patimburak yang dibangun pada 1870 Masehi. Selanjutnya, saya Zidan Noval Gifari, absen 35, ingin melanjutkan materi presentasi ini, yaitu Fakfak dan Kaimana 2. Yang pertama, politik. Islam di Papua berkembang karena adanya pengaruh kerajaan Islam di Maluku. Pengaruh kekuasaan Kesultanan Ternate ditemukan di Fakfak dan Kaimana. Sejumlah tokoh lokal bahkan diangkat oleh Sultan Tidore menjadi pemimpin di Biak. Yang kedua, ada sosial. Islam dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda. Sistem sosial kerajaan Islam di Papua menganut sistem hukum Islam. Yang ketiga, ada ekonominya. Terdapat beberapa pedagang muslim yang singgah di Papua. Selain itu, daerah Papua memiliki kekayaan tambang dan rempah-rempah. Yang keempat, ada budaya. Peninggalan Islam di Papua tidak sebanyak di daerah lain. Namun, demikian bukan berarti hal tersebut menjadi Papua sepi di peninggalan Islam. Ada beberapa peninggalan sejarah Islam di Papua, misalnya ada Masjid Tunasgain. Selanjutnya kita masuk ke kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara. Yang pertama adalah Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Awal mula dan perkembangan. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini pada masa lampau berada di Selaparang, yang saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suelo, Lombok Timur. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok. Selaparang berada di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Pada masa itu, Selaparang mengalami zaman keemasan. Konon Sunan Parapen meneruskan dakwahnya dari Lombok ke Sumbawa. Selaparang juga mengembangkan hubungan antara kerajaan Goa dan Lombok, dipererat dengan cara pernikahan seperti Pemban Selaparang, Pemban Pejangkik, dan Pemban Parwa.
Selaparang pernah 2 kali terlibat dalam pertemuan sengit melawan kerajaan Gelgel, yakni sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Akan tetapi, kedua-duanya dapat ditumpas habis, dan tentara Gelgel dapat ditawan dalam jumlah yang cukup besar pula. Setelah pertempuran sengit tersebut, kerajaan Selaparang mulai menerapkan kebijaksanaan baru untuk membangun kerajaan dengan memperkuat sektor agraris. Maka pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindah ke pedalaman di sebuah dataran perbukitan tepat di desa Selaparang sekarang ini. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahkan, kerajaan Selaparang mengalami kemajuan yang pesat. Sebuah sumber mengungkapkan kerajaan Selaparang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Disebutkan pula bahwa seorang raja muda bernama Sri Dadelanata dilantik dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat. Karena itu, daerah ini juga masih termasuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Selaparang. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu sekitar tanggal 30 November 1648 Masehi. Putra mahkota Selaparang bernama Pangeran Pemayan dengan gelar Pemban Anji Komahan dilantik di Sumbawa menjadi Sultan Selaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Selanjutnya kemunduran kerajaan Lombok dan Sumbawa. Sekalipun Selaparang unggul melawan kekuatan tetangga yaitu kerajaan Gelgel, namun pada saat yang bersamaan suatu kekuatan baru dari bagian barat telah muncul pula. Embryo kekuatan ini telah ada sejak permulaan abad ke-15 dengan datangnya para imigran petani liar dari Karangasem secara bergelombang dan selanjutnya mendirikan koloni di kawasan kota Mataram sekarang ini. Kekuatan itu kemudian berangsur-angsur tumbuh berkembang menjelma menjadi kerajaan kecil yaitu kerajaan Pagutan dan Pagesangan yang berdiri sekitar tahun 1622 Masehi. Kerajaan ini berdiri 5 tahun setelah serangan laut pertama kerajaan Gelgel dari Bali Utara atau 2 tahun sebelum kerajaan kedua yang dapat ditumpas oleh pasukan kerajaan Selaparang. Namun, bahaya yang dinilai menjadi ancaman utama dan akan tetap muncul secara tiba-tiba adalah kekuatan asing, yakni Belanda, yang melakukan ekspansi militer kekuatan dan tetangga dekat diabaikan. Karena Gelgel sedemikian kuat mampu dipetakan. Oleh sebab itu, sebelum kerajaan yang berdiri wilayah kekuasaannya di bagian barat ini berdiri, hanya diantisipasi dengan mendapatkan laskar kecil di bawah pimpinan Patinglaga Denak Wirabangsa. Dalam upaya menghadapi masalah yang baru tumbuh dari bagian barat itu, yakni kerajaan Gelgel dan kerajaan Mataram Karangasem, secara tiba-tiba salah seorang tokoh penting di lingkungan pusat kerajaan bernama Arya Banjargetas ditengarai berselisih paham dengan rajanya, Raja Kerajaan Selaparang, soal posisi pasti perbatasan antara wilayah kerajaan Selaparang dan Pejanggik. Arya Banjargetas beserta para pengikutnya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Selaparang dan bergabung dengan ekspedisi militer kerajaan Mataram Karangasem, yang pada saat itu sudah berhasil mendarat di Lombok Barat. Kemudian dengan segala taktiknya, Arya Banjargetas menyusun rencana dengan pihak Mataram Karangasem untuk bersama-sama menggempur kerajaan Selaparang. Pada akhirnya, ekspedisi militer tersebut telah berhasil melakukan kerajaan Selaparang. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1672 Masehi. Sejak saat itu, kerajaan Karangasem menjadi penguasa tunggal di Lombok. Nama saya Muhammad Devin Azwari, absen 22. Di sini, saya akan melanjutkan materi Kerajaan Selaparang. Peninggalan Kerajaan Selaparang. Yang pertama, adanya Masjid Pusaka Selaparang. Masjid Pusaka Selaparang, di dalam masjid, tepatnya di depan mimbar, terdapat suatu batu yang kini diblokir atau ditutupi dengan kaca. Konon, batu itu berasal dari kota Baghdad, Irak. Di samping itu, di depan Masjid Pusaka, terdapat suatu bangunan yang berukuran 5 x 7 meter persegi, yang masyarakat menyebutnya Gedeng Pusaka, yaitu suatu tempat menyimpan benda-benda pusaka kerajaan Selaparang. Di dalam gedeng itu, tersimpan suatu Al-Quran bertulis tangan, keris, perisai, sabuk belok, dan perlengkapan perang kerajaan Selaparang lainnya. Lalu yang kedua ada makam Raja Selaparang.
Tidak jauh dari Masjid Pusaka atau berjarak sekitar 6 km, terdapat makam dari salah satu raja Selaparang yang pernah berkuasa dan sangat familiar di Pulau Lombok. Selanjutnya, aspek kehidupan Kerajaan Selaparang. Yang pertama, aspek politik. Sunan Prapan berhasil mengislamkan Raja Lombok Prabu Rangkasari. Kemudian, Prabu Rangkasari memindahkan pusat kekuasaan ke Selaparang. Pemindahan pusat kerajaan membawa suasana dan kondisi membaik bagi kerajaan dan rakyatnya. Di bawah pimpinan Prabu Rangkasari, Kerajaan Selaparang berkembang menjadi kerajaan yang maju di berbagai bidang. Kerajaan Lombok pernah diserang Kerajaan Gelgel dari Bali sebanyak 2 kali. Namun, kedua serangan tersebut dapat dipatahkan. Pada tahun 1674 Masehi, dinasti baru terbentuk dan diberi nama Dinasti Dewa Dalam Bawa. Saat itu, rakyat Sumbawa sudah mulai memeluk agama Islam. Luas wilayah kekuasaannya dimulai dari wilayah taklukan Kerajaan Empang hingga Jereweh. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III, campur tangan Belanda sudah terlalu jauh, terutama dalam hal menarik pajak. Akhirnya meledaklah pemberontakan rakyat. Lalu yang kedua, aspek sosial. Agama Islam masuk melalui perdagangan. Mula-mula pedagang datang untuk berdagang. Kemudian, banyak di antara mereka yang bertempat tinggal menetap, bahkan mendirikan perkampungan-perkampungan. Para pendatang dan suku Sasak mengadakan hubungan saling menghormati. Rakyat Sumbawa menerima dengan sangat terbuka dan penuh toleransi. Lalu yang ketiga, ada aspek budaya. Lombok dapat menciptakan sendiri aksara Sasak. Para pujangganya mengarang, mengubah, mengadaptasi, atau menyalin ke dalam lontar-lontar Sasak. Pujangga juga banyak menyalin dan mengadaptasi ajaran-ajaran sufi para wali songo. Hikayat-hikayat Melayu pun banyak yang disalin dan diadaptasi. Peninggalan budaya Kerajaan Sumbawa antara lain Kitab Suci Al-Quran dengan tulisan tangan oleh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jawi dan Istana Dalam Loka. Lalu, aspek ekonomi. Labuan Lombok banyak dikunjungi para pedagang. Labuan Lombok sebagai pelabuhan dagang disinggahi para pelaut dan saudagar muslim dari Jawa, dan mulailah timbul bandar-bandar tempat para pedagang sehingga semakin ramai. Komoditas utama masyarakat Lombok adalah padi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Kerajaan Bima. Suku Bima atau Ndomboju adalah suku yang mendiami Kabupaten Bima dan telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Kedatangan salah satu Pandawa Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Encuhi dalam suatu kerajaan, yakni Kerajaan Bima. Ia menjadi raja pertama yang memangku gelar Sang Aji. Wilayah kekuasaan Kerajaan Bima mencakup Pulau Sumbawa, Sawu, Solor, Sumba, Larantuka, Ende, Manggarai, dan Komodo. Pada masa Hindu ini, Kerajaan Bima dipimpin oleh 26 raja. Masuknya Islam melalui ekspedisi Kerajaan Goa. Kerajaan Goa Talo memegang peranan penting dalam proses konversi Bima ke Islam. Saat itu, Belanda telah menguasai sebagian besar jalur perdagangan bagian barat. Untuk mencegah jalur timur direbut Belanda, maka Goa mengirim ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan pada pantai timur, yaitu Lombok dan Bima. Kerajaan-kerajaan ini berhasil ditaklukkan dan diislamkan oleh Goa pada tahun 1609 Masehi. Keluarga kerajaan yang pertama kali bersedia masuk Islam adalah Ruma Ta Ma Bata Wadu, keponakan dari Raja Ruma Ta Mambora di Bata Lambu. Raja pertama Kesultanan Bima adalah Rumata Mabata Wadu, diangkat pada 1620 Masehi dengan gelar Sultan Abdul Qahir I.
Kerajaan Bima terus-menerus melakukan perlawanan terhadap intervensi politik dan monopoli perdagangan VOC. Dalam perkembangannya, ketika VOC mau memperbaharui perjanjian dengan Bima 1668, Sultan Bima Tureli Nggapo menolaknya. Ketika Tambora merampas kapal VOC pada 1675, Raja Tambora Kalongkong dan para pembesarnya diharuskan menyerahkan keris-keris pusakanya kepada Holstein. Pada tahun 1691, ketika permaisuri kerajaan Dompu terbunuh, Sultan Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal dalam penjara. Pembicaraan mengenai sejarah Kesultanan Bima abad pertengahan 19 dapat diperkaya oleh gambaran terperinci dalam syair Kerajaan Bima yang menurut telaah filologi Henry Chambers Loir diperkirakan dikarang sebelum tahun 1833, sebelum sang raja meletakkan jabatan dan diganti oleh putranya. Syair itu dikarang oleh Khotib Lukman pada tahun 1830. Syair itu ditulis dengan huruf Jawa dan berbahasa Melayu. Syair itu menceritakan 4 peristiwa yang terjadi di Bima pada awal abad pertengahan 19, yaitu letusan Gunung Tambora pada tahun 1815, wafatnya dan pemakaman Sultan Abdul Hamid pada Mei 1819, dan serangan bajak laut serta pemberontak Sultan Ismail pada 26 November 1819. Sampai kini, jejak Islam bisa dilacak dengan meneliti makam seorang mubalik asal Makassar yang terletak di kota Bima. Begitu juga dengan makam Sultan Bima yang pertama kali memeluk Islam. Bisa disebut seluruh penduduk Bima adalah para muslim sejak mula. Saya, Viko Adli absen 34, akan melanjutkan materi Kesultanan Bima ini. Kesultanan Bima mengalami kemunduran ketika VOC berusaha menguasai jalur perdagangan, di mana Kesultanan Gorontalo yang berada di Sulawesi juga bersinggungan dengan upaya VOC tersebut. Kesultanan Gorontalo sudah mengadakan hubungan dekat dengan Kesultanan Bima sedari lama. Maka dari itu, VOC berusaha menutupi jalur perdagangan ke Lombok, Sumbawa, dan Bima. Pada akhirnya, Kesultanan Bima mendapatkan imbas dengan ditaklukannya mereka pada awal abad ke-18 oleh VOC. Kesultanan Bima masih tetap berdiri di bawah naungan Belanda hingga pada awal tahun 1900-an, di mana kesultanan ini melemah bersamaan dengan kerajaan atau kesultanan lain yang dipengaruhi oleh Belanda. Eksistensi Kesultanan Bima ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Yang pertama adalah perkuburan Tolo Bali. Terletak di Bima, yakni berupa 2 buah kuburan yang kijingnya berbentuk kubah. Kubah kuburan ini memiliki kesamaan bentuk dengan kuburan Sultan Goa di Sulawesi Selatan. 2 kuburan ini merupakan kuburan ulama besar yang berjasa dalam mengajarkan agama Islam di Bima, yaitu Syekh Umar dan Syekh Banta. Pada saat itu, Sultan sangat menghormati dan mencintai ulama, sehingga didatangkanlah Syekh Umar dari Banten untuk mengajarkan ajaran Islam di Bima. Kedatangan Syekh Umar dan Syekh Banta terjadi setelah 2 ulama dari Makassar, yaitu Datuk di Bandang dan Datuk di Tiro, yang pulang lagi ke daerahnya. Kedua, ada kuburan Danatraha. Terletak di atas bukit bagian selatan kota Bima, yang merupakan kompleks perkuburan Raja-Raja Bima beserta keturunannya. Sultan Abdul Kahir yang merupakan sultan pertama di Bima juga dimakamkan di tempat ini. Ketiga, ada kuburan Bata. Terletak di Rasanae, Bima, merupakan kuburan para bangsawan Bima pada masa lalu. Keempat, ada kuburan kecil.
yang terletak di Pulau Kambing. Kuburan ini merupakan makam wakil Sultan Bima di Manggarai yang meninggal tahun 1223 Hijriah. Yang kelima ada Masjid Lama Bima. Dibangun oleh Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah yang hidup sekitar tahun 1762 sampai 1819 Masehi. Keenam ada Kuburan Wazir. Merupakan kuburan Perdana Menteri Abdul Samad Ompu Lamuni yang terletak di Bukit Danatraha yang terletak di sebelah selatan kota Bima. Yang ketujuh, ada upacara Sirih Puan. Untuk memperingati masuknya Islam di kota Bima, maka pada bulan Maulud, yakni bulan Rabiul Awal selama 5 hingga 15 hari, diadakan acara adat yang bernama Sirih Puan. Selain untuk memperingati masuknya Islam di Bima, acara ini tentu untuk memperingati sejarah Nabi Muhammad SAW, memperingati berdirinya Kesultanan Bima, serta mengenang jasa-jasa para alim ulama yang ikut serta dalam mengembalikan ajaran Islam di daerah Bima. Adanya acara Sirih Puan ini dapat meningkatkan pengetahuan umat akan sejarah serta meningkatkan rasa cinta umat Islam di Bima kepada Nabi Muhammad, para alim ulama, serta mampu pula meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan umat. Hal ini pernah membuat tentara Portugis dan Belanda pada saat itu kesulitan untuk menguasai daerah Bima. Yang kedelapan ada Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Dikenal sebagai Masjid Kesultanan Bima, dibangun pertama kali pada tahun 1770 Masehi oleh Sultan Abdul Qadim Zilullah fil Alam atau Sultan Bima ke-8. Nama masjid ini dinisbatkan kepada Sultan Muhammad Salahuddin, yang merupakan Sultan Bima terakhir yang berkuasa penuh sebagai Sultan di Kesultanan Bima, sebelum wilayah Kesultanan disatukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masanya, Masjid Peninggalan Kesultanan Bima merupakan pusat pendidikan dan penyebaran Islam di Kesultanan Bima dan sekitarnya serta menjadi saksi bisu pasang surut perkembangan dan kemajuan Islam di Bima. Yang terakhir ada Museum Asi Mbojo atau dalam bahasa Indonesia Museum Istana Bima yang merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Bima sekaligus menjadi tempat tinggal Sultan Ibrahim. Sebelum pembangunan Istana Bima baru atau Asi Mbojo Mabo pada tahun 1927 hingga 1929, sebelumnya terdapat Istana Bima Lama yang terletak bersebelahan, tepatnya sebelah timur dari Istana Bima Baru, dan kedua istana tersebut berada dalam satu kawasan yang sama. Di sebelah selatan Istana Bima Baru terdapat Masjid Muhammad Salahuddin, sedangkan sebelah barat terdapat alun-alun Sarasuba. Konsep tata letak bangunan istana, masjid, dan alun-alun melambangkan tiga elemen yang harus membentuk kesatuan yang utuh antara pemerintahan yang dilambangkan oleh istana, umat Islam yang dilambangkan dengan masjid, dan rakyat yang dilambangkan dengan alun-alun. Aspek kehidupan yang dapat diperoleh dari Kesultanan Bima ialah sebagai berikut. Yang pertama, dalam kehidupan berpolitik. Agama Islam masuk di Bima melalui pelabuhan Sape. Abdul Qahir dinobatkan menjadi raja pertama Bima. Kesultanan Bima mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya, salah satunya dengan kerajaan Goa. Perjanjian Bungaya akhirnya memisahkan Kesultanan Goa dan Kesultanan Bima, karena semangat anti penjajahan antara kedua kesultanan tersebut sangat benar-benar merugikan perdagangan monopoli bagi Belanda di perairan Indonesia bagian timur. Kerajaan Bima berakhir pada tahun 1951 karena Sultan Muhammad Salahuddin, yang ini sultan terakhir, meninggal dunia. Kemudian Kesultanan
yang sejak dari penguasaan Belanda sudah lemah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bisa kita lihat dari kondisi perekonomian. Kerajaan Bima telah menjalin hubungan dagang dengan VOC. Melalui perjanjian, kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa tidak boleh atau dilarang mengadakan hubungan politik maupun dagang dengan daerah-daerah lain, dengan bangsa Eropa lain, atau dengan seseorang, kecuali dengan persetujuan dari izin VOC. Ketiga, perkembangan budayanya. Setelah agama Islam masuk ke Bima, berkembanglah tradisi tulis. Beragam tradisi dan budaya terlahir dan masih dipertahankan rakyatnya. Salah satu yang hingga kini masih kekal, bahkan terwarisi, adalah budaya rimpu. Kemudian, dari kehidupan sosialnya. Agama Islam relatif mudah diterima, karena orang Bima sebenarnya telah lama mengenal agama Islam melalui para penyiar agama dari tanah Jawa, Melayu, bahkan dari pedagang Gujarat, India, dan Arab di Sape. Bima menjelma menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara. Saat ini, di beberapa daerah Bima, terjadi pencampuran antara Islam dan tradisi lokal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.